Kalau kita bilangnya sebutnya sebagai proyek lingkungan hidup, mungkin kita bisa turunkan ya sebenarnya proyek ini bisa dalam hal satu, apakah dia untuk mencari laba, mencari untung, atau untuk yang tidak mencari untung. NGO punya peran juga untuk mengingat atau mengkritik atau memberikan masukan ke perusahaan supaya meskipun juga membutuhkan laba, setidaknya ada koridor-koridor aspek lingkungan yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi kerusakan lebih besar lagi dari yang sekarang. Good day viewers, welcome back to Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar viewers? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada diskusi kali ini, Dara ditemani oleh seorang peneliti dari isu lingkungan yang sangat hebat di bidangnya. Beliau masih sangat muda, namun beliau sudah berpengalaman lama dalam isu lingkungan, yaitu Mas Bregas Pranoto. Halo Mas Bregas, apa kabarnya? Halo, Dara, kabar baik. Terima kasih telah hadir di sini untuk berdiskusi bersama dengan viewers. Terima kasih buat undangannya. Mas Bregas, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dua sisi proyek lingkungan hidup, di mana perusahaan versus NGO gitu. Nah, mungkin lebih mengenal ya dua sisi itu tuh seperti apa, karena kan mereka tuh berlawanan, Mas. Di satu sisi perusahaan itu berpikir untuk selalu untung, dan di sisi lain NGO selalu mengingatkan bahaya eksploitasi alam hasil dari kegiatan perusahaan ini gitu kan. Nah, apa sih roots dari masalah ini, akarnya tuh Mas? Kalau kita bilangnya sebutnya sebagai proyek lingkungan hidup, mungkin kita bisa turunkan ya sebenarnya proyek ini bisa dalam hal satu, apakah dia untuk mencari laba, mencari untung, atau untuk yang tidak mencari untung. Mungkin mencari untung kita bisa bilang seperti eksploitasi alam, entah itu di hutan, pegunungan, bahkan mungkin di laut. Tapi di sisi lain ada juga yang tadi yang tidak untuk mencari laba, itu untuk kegiatan konservasi. Ya, entah konservasi hutan, perlindungan alam, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi misalnya pertanyaannya tentang apa sih akarnya, ya mungkin akarnya sesederhana itu tadi. Kita bisa lihat di satu sisi kebutuhan untuk cari laba berarti memang adalah untuk growth, ya, perkembangan terus-menerus. Misalnya apakah itu tambang, apakah itu perkebunan sawit, dan lain sebagainya. Di industri ini pastinya akan membutuhkan growth, yang berarti yang membuka lahan lebih besar lagi. Membuka hutan itu berarti juga membuka lahan ya di situ untuk bisa diusahakan. Ini proses yang umum, maksudnya semua manusia pasti butuh sesuatu dari alam juga, tetapi skalanya begitu besar sehingga dan jadi didorong oleh keinginan untuk growth sehingga kita tahu ada banyak masalah kerusakan. Di sisi lain banyak NGO juga itu punya concern yang sama. Itu mungkin dari proyek tadi. NGO banyak juga yang peduli di isu yang kedua, yang non-profit itu. Bahwa untuk kembali mengingatkan bahwa alam itu tidak hanya berfungsi hanya untuk diubah dan dijadikan komoditas, tetapi juga dia juga berguna untuk manusia luas. Entah itu mau di kota, mau di desa, mau masyarakat adat, atau masyarakat modern sekalipun. Semua masyarakat tetap bisa dapat untung tanpa harus merusak juga. Atau setidaknya dalam skala yang lebih bisa diterima oleh alam dan juga untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi setidaknya dua visi ini. Meskipun juga catatan, mungkin dalam banyak waktu kedua perusahaan dan NGO tidak selalu berseberangan, tapi bisa juga untuk bekerja sama dan menjadi saling pengingat. Pastinya NGO punya peran juga untuk mengingat atau mengkritik atau memberikan masukan ke perusahaan supaya meskipun juga membutuhkan laba, setidaknya ada koridor-koridor terlebih lagi di koridor-koridor atau aspek lingkungan yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi kerusakan lebih besar lagi dari yang sekarang atau bahkan mengurangi. Baik, berarti untuk cara menyeimbanginya seperti itu ya bisa dibilang? Kurang lebih ada cara-cara itu ya. Kalau menyeimbangkannya dalam hal ya meningkatkan ya kesadaran tentang lingkungan ya, tentang cara kerja lingkungan, kemudian mungkin juga alternatif teknologi misalnya, atau alternatif kebijakan yang bisa mengkonservasi, tetapi setidaknya juga ya bisa tetap memberikan keuntungan buat masyarakat setempat dan juga buat perusahaannya. Namun kalau misalnya kita berbicara tentang kerusakan lingkungan itu sendiri, Mas Bregas, sebenarnya seberapa parah sih kerusakan alam di Indonesia ini? Kalau kita berbicara tentang
kerusakan alam. Saya pribadi lebih suka untuk melihat ini dari konteks global. Jadi melihat bagaimana apa yang terjadi di dunia juga berdampak juga di Indonesia, sebaliknya juga demikian. Dari hal yang paling umum misalnya peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca dari industri, dari transportasi kita, dari kegiatan kita sehari-hari, dan juga deforestasi ya. Saat kita melakukan deforestasi lebih banyak gas rumah kaca, CO2, dan lain-lain itu untuk meningkatkan suhu bumi. Dampaknya, permukaan air laut bisa meningkat karena es di kutub utara, kutub selatan akan mencair. Akhirnya saat permukaan air laut meningkat, kota-kota pesisir, apalagi kita di Indonesia, negara kepulauan, kita akan semakin tergusur ke dalam. Karena ya, yang wilayah pantai aja masuk ke dasar laut, gitu. Atau masuk jadi bagian dari laut. Akhirnya kita akan kekurangan lahan, dan kita harus mencari lahan baru untuk ya menjadi tempat tinggal kita. Efek lain juga akhirnya dari peningkatan suhu bumi ya, bumi yang lebih panas lagi. Berarti kita akan merasakan lebih panas ya, tanaman-tanaman, dan nggak cuma yang di hutan gitu, tapi tanaman pangan kita, padi kah, singkong, apapun, kemungkinan akan menjadi lebih besar gagal panen karena akan banyak musim panas yang lebih panjang atau musim hujan yang lebih panjang dan lebih lebat. Akhirnya kita akan kekurangan pasokan pangan, ya akhirnya harga pangan meningkat, semakin sedikit lagi orang-orang bisa mendapatkan pangan yang layak. Jadi kita akan jadi dari isu lingkungan yang jauh di sana, dampaknya itu lebih kena di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan kekurangan lahan tempat tinggal, pangan kita akan berkurang, dan kita kan harus berebut dalam keadaan yang lebih buruk ya. Kita akan berebut lebih banyak lagi untuk hidup lebih layak. Tadi kan Mas Bregas sudah pernah menyinggung terkait dengan deforestasi dan juga tentang terkait bahayanya kerusakan alam ya. Nah, di sisi lain kalau perusahaan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, seperti mereka membuka lahan baru, mereka kan juga akan rugi kan untuk perusahaan yang sendiri. Nah, dan banyak orang yang bergantung pada perusahaan ini. Gimana sih cara NGO dalam menyikapi ini, dan bagaimanakah, apakah ada solusi idealnya terkait dengan resiko ini? Kalau untuk sebagai peran NGO, mungkin ini juga sedikit kritik tapi juga masukan ya. Dari pengalaman yang singkat, ada banyak, mungkin secara umum masyarakat melihat bahwa NGO hanya banyak melakukan kritik atau mungkin mengecam. Pada satu sisi, satu kritik itu selalu disampaikan, dan memang apabila ya memang itu kenyataan yang ada, sah-sah aja sebenarnya disampaikan. Nah, tapi di sisi lain juga untuk NGO, bahkan untuk organisasi lain yang peduli dengan isu lingkungan, mungkin juga meningkatkan kapasitasnya ya untuk bisa memberikan wacana alternatif dari apa yang dianggap lumrah atau dianggap normal saat ini. Entah itu bisa dari, mereka terlibat juga dalam membuat teknologi yang lebih terjangkau untuk masyarakat umum, mungkin tidak hanya untuk industri tapi masyarakat umum juga, atau mungkin juga ya yang seperti yang banyak terjadi sekarang, memberikan kebijakan alternatif. Ya misalkan sawit misalnya, atau mungkin lebih sekarang ada sekitar 16 juta lahan secara total ya. Katakan kita buat kesepakatan misalnya untuk menghentikan ekspansi perluasan lahan sawit, tapi kita kemudian intensifikasi aja, tingkatkan produktivitas di 16 juta hektar ini, sehingga itu akan lebih cukup untuk memberikan minyak goreng atau untuk produk-produk lainnya untuk pasar dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi ini bukan berarti maksudnya mengkritik itu harus, seperti orang bilang, mengkritik harus membawa solusi. Ya kadang itu bisa terpisah, tetapi untuk bisa mencapai solusi, akhirnya NGO juga harus meningkatkan kapasitasnya, pengetahuannya juga, supaya bisa mengimbangi perusahaan dan negara juga, dan akhirnya bisa menjadi memberikan masukan yang efektif dan memberikan solusi yang menarik juga. Tidak hanya untuk si perusahaan ya, tapi juga untuk pemerintah membuat kebijakan yang lebih sesuai dan yang lebih tepat, dan untuk masyarakat juga yang mungkin butuh kesempatan juga untuk dan memberikan perwakilan misalkan untuk mencapai itu, atau bahkan meningkatkan kemampuan masyarakat sendiri supaya mampu menemukan solusinya mereka sendiri juga, lepas dari nanti ada NGO, entah NGO-nya masih berlanjut apa tidak. Saya kira yang poin terakhir itu penting juga. Tidak terasa Mas sudah di penghujung acara nih. Terima kasih banyak atas diskusi kita pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ilmu dan diskusi pada kesempatan kali ini.
Jangan lupa teman-teman viewers untuk like, comment, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info seputar project management lainnya. Sekali lagi terima kasih Mas Bregas. Sama-sama. Sampai jumpa.